Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ranti Jumiarni, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya memilih kasus ketiga sebagai eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan bersama rekan saya Ibu Olin Francisca, Sarjana Teologi. Berikut wawancara saya. Selamat menyimak. Selamat siang Bu Olin. Iya Bu Ranti, selamat siang. Ya Bu Olin, tadi kan kita sudah ikut rapat ya Bu Olin ya terkait dengan keputusan kepala sekolah tentang hasil rapot anak-anak kita. Nah, kalau menurut pendapat Bu Olin, bagaimana dengan permintaan kepala sekolah tadi Bu yang meminta supaya kita sebagai guru bisa menaikkan nilai anak-anak itu sebanyak 10 poin dengan tujuan agar mereka diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi sekolah kita ini ada brandednya begitu. Kalau menurut Bu Olin sendiri bagaimana dengan permintaan kepala sekolah tadi? Ya mungkin ya Bu Ranti, kalau khusus untuk mata pelajaran saya sendiri sebenarnya sepakat dengan yang disampaikan kepala sekolah, dan nanti setelah itu saya akan memanggil anak-anak yang bersangkutan, anak-anak yang akan nilainya yang akan dinaikkan tersebut, dan saya tidak serta-merta langsung menaikkan nilainya. Mungkin saya akan memberikan beberapa penugasan untuk mereka kerjakan semampunya begitu Bu. Jadi semisalkan ada 3 KD yang tidak tuntas, saya akan memberi pilihan mana yang mereka anggap mudah untuk mereka kerjakan. Karena menurut saya yang pertama, supaya anak-anak itu bisa mengingat bahwa di dunia ini tidak ada yang instan, semua butuh perjuangan. Ada yang harus mereka usahakan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, kalau saya memberikan nilai tanpa memberi penugasan, maka tidak menutup kemungkinan nanti ketika mereka lulus, mereka akan menceritakan hal tersebut kepada adik-adik kelasnya. Nah, nanti ada kesan bahwa guru memberikan nilai tidak perlu belajar begitu, kita tidak perlu usaha, karena nanti toh pada akhirnya guru akan memberi nilai yang baik kepada kita. Nah, menurut saya ini tidak baiklah untuk anak-anak didik kita. Saya sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh peserta didik atau oleh siswa kita Bu. Pada dasarnya ya, apalagi ini terkait dengan masa depannya. Kita sendiri selaku guru, saya juga secara pribadi tidak ingin menghalangi masa depan anak-anak. Tentunya kita sangat mendukung, tetapi dengan catatan itu tadi. Toh nanti kalau pada akhirnya mereka pun mungkin tidak sanggup untuk mengerjakan sesuai dengan permintaan saya, ya yang penting mereka sudah bertemu dengan saya dulu begitu Bu. Ada hal lah yang mereka harus lakukan dulu supaya sekali lagi nilai itu tidak diterima secara instan gitu Bu. Oh iya, baik. Berarti Bu Olin setuju ya dengan itu. Cuma Bu Olin begini yang saya pikirkan, bagaimana ya, seperti saya ini kan ada anak-anak tuh yang nilainya sudah 90-an begitu Bu. Nah, ini menjadi permasalahan ketika kita harus menaikkan 10, tentu dia akan menjadi nilai sempurna begitu, menjadi nilai 100. Ya, betul, nah, ini yang agak merepotkan. Itu kira-kira seperti apa ya Bu Olin ya solusinya, supaya mungkin kalau anak yang nilainya 60, 70 gitu kita naikkan itu masih agak lumayan ya, artinya kita berikan tadi seperti penugasan dan sebagainya sebagai bukti otentik dia lah ya melakukan perbaikan begitu. Tapi bagaimana nih kasusnya dengan anak-anak yang nilainya sudah 90-an begitu, kan ada tidak menutup kemungkinan seperti di saya tuh ada memang anaknya udah pinter pandai, nilainya ada yang 91, ada yang 95. Nah, ini yang saya bingung nih, bagaimana ya kalau yang kita menghadapi kasus yang seperti itu. Kalau menurut Bu Olin seperti apa nih terbaiknya ya? Ya kalau saya sendiri Bu, sama Bu, di mata pelajaran saya juga ada beberapa anak yang memang ya boleh dibilang itu nilainya bahkan nyari sempurna begitu Bu ya, setelah di rata-rata bahkan sampai 94, 95 tuh ada, 96. Nah memang di satu sisi saya kadang berpikir kebijakan yang saya ambil ketika saya mengambil kebijakan untuk menaikkan nilai tersebut tadi, pasti akan terjadi ketimpangan terhadap anak-anak yang memang pada dasarnya sudah rajin,
terus Nilainya karakternya sudah bagus, bagus. nilainya sudah bagus, baik itu di tugas ulangan harian maupun pas juga dalam proses pembelajaran memang sudah bagus. Nah biasanya Bu, saya ini ketika anak-anak yang tadinya nilainya 70 harus saya naikkan ke 80, yang mau tidak mau anak-anak ini saya lihat Bu, sepanjang saya mengajar itu pernah itu paling tinggi 96. Jadi mau tidak mau saya naikkan mereka menjadi 98 karena tidak mungkin saya mungkin taruh di rapot 100 ya, karena di pas atau di ulangan harian pastilah ada 1-2 nomor yang mereka salah. Iya, tidak mungkin setiap penugasan setiap ulangan harian evaluasi itu mereka selalu dapat 100. Dari sisi itu memang saya menyadari kalau itu sebenarnya tidak adil sih Bu. Bayangkan saja selisih poinnya berapa. Kalau yang satu kita kasih 10, sementara yang memang pintar kita hanya kasih naik 2. Iya betul. Tapi kalau kita naikkan 100 juga kok kayaknya terlalu tinggi sekali Iya, terlalu ya. tinggi Bu. Iya baik, berarti solusinya itu ya Bu Olin ya yang bisa Ya, itu kita kalau lakukan. menurut saya, iya. Iya, tapi terima kasih Bu Olin, ini jadi masukan untuk saya begitu, bahwa nanti ketika nilai anak-anak itu memang sudah ada 95 ya paling enggak tertinggi kita bisa memberinya sekitar 98 ya. Iya. Walaupun istilahnya ketidakadilan terjadi, tapi saya yakin 98 ini untuk masuk perguruan tinggi negeri manapun ya pasti welcome dengan mereka karena nilainya sudah rata-rata 9 sudah ya. sangat baik Ya sudah sangat baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Olin sudah berbagi pendapat dengan saya terkait dengan kasus yang tadi sudah kita dengar bersama. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa mempertimbangkan hal yang sama ya Bu Olin. Kalau saya sepakat dengan Bu Olin, demi anak-anak, demi juga masa depan mereka, saya pikir tidak ada salahnya. Yang penting tetap ada proses untuk Iya, itu ada ya proses Bu Olin Bu, ya. yang harus mereka jalani. Iya, baik. Terima kasih Bu Olin. Iya, saya sama-sama. pergi dulu ya Bu Olin. Iya, Bu Ranti. Iya, selamat siang. Selamat siang.